Ini titik merah ini merupakan elektron milik si B atau boron. Dan ikatan kovalen tunggal ya antara B dan F. Oke, saya tuliskan dulu semua elektron F-nya. Nah, jadinya seperti ini. Halo, ketemu lagi di channel Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 10, yaitu penyimpangan oktet. Ini merupakan materi lanjutan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang ikatan kimia. Tapi sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita ingatkan kembali mengenai kaidah oktet ya, di mana untuk mencapai kestabilan, sebagian besar atom-atom akan berusaha untuk mempunyai 8 elektron pada kulit terluar atau 8 elektron valensi. Nah, jumlah elektron yang sama dengan 8 ini dikatakan dengan istilah oktet. Oleh karena itu, atom-atom dia akan melakukan suatu ikatan kimia, baik nanti berupa ikatan ion ataupun ikatan kovalen. Hal itu semata-mata dilakukan yaitu untuk mencapai kestabilan. Nah, di sini harus saya ingatkan kembali mengenai aturan untuk kaidah oktet atau aturan untuk mencapai kestabilan. Di sini, jika suatu atom dia punya elektron terluarnya dengan jumlah 1, 2, atau 3, maka mereka akan cenderung untuk melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Sedangkan jika jumlah elektron terluarnya 4, 5, 6, atau 7, maka mereka akan cenderung untuk menangkap elektron dan membentuk ion negatif. Dan jika jumlah elektron terluarnya sama dengan 8, maka sudah dipastikan susunan elektronnya akan stabil. Aturan mengenai kestabilan struktur dengan 8 elektron valensi ini, ingat ya, ini dikemukakan oleh Lewis dan Kossel yang selanjutnya kita kenal dengan istilah aturan oktet, di mana kebanyakan atom-atom akan dikelilingi oleh 8 elektron jika atom-atom tersebut berikatan dengan atom-atom yang lain. Namun, ada beberapa pengecualian untuk atom yang elektronnya sedikit, seperti 1H, 2He, ataupun 3Li. Sehingga yang atom dengan jumlah elektron sedikit tadi tidak memungkinkan untuk memenuhi kaidah oktet. Maka atom-atom ini hanya ingin mempunyai 2 elektron saja di kulit terluarnya, atau kemudian kita kenal dengan istilah kaidah duplet. Nah, ini kita masuk nih ke penyimpangan oktet. Secara umum terdapat 3 macam penyimpangan dari aturan oktet. Antara lain, yang pertama ada spesi dengan jumlah elektron yang ganjil. Kemudian yang kedua ada oktet tak lengkap. Dan yang ketiga ada oktet berkembang. Inilah nanti ketiga jenis penyimpangan oktet yang akan kita bahas satu per satu.
Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu spesi elektron ganjil. Nah, penyimpangan ini terjadi jika nanti jumlah elektron valensi dalam struktur Lewis adalah ganjil. Nah, ternyata kita bisa dapatkan loh ciri-cirinya yang menandakan penyimpangan ini dalam suatu struktur, yaitu yang pertama, paling sedikit akan terdapat satu buah elektron yang tidak berpasangan. Atau paling tidak terdapat satu atom yang tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet. Seperti pada contoh berikut, di sini kita punya contoh molekul yang memiliki spesi elektron ganjil adalah NO2. Kita gambarkan di sini untuk NO2 ya, di mana N merupakan unsur dengan 5 elektron valensi dan O merupakan unsur dengan 6 elektron valensi. Dilihat dari golongan saja, N yang merupakan golongan 5A maka dipastikan dia punya 5 elektron valensi. Dan O yang merupakan golongan 6A maka dipastikan dia punya 6 elektron valensi. Nah, kita buat penggambaran seperti ini ya, di mana N ini yang merupakan titik merah. Titik merah ini merupakan elektron valensi untuk N, sedangkan titik biru ini merupakan gambaran elektron valensi untuk O yang pertama, dan yang warna kuning ini merupakan gambaran elektron valensi untuk O yang kedua. Di mana nanti di sini kita akan lihat ya, pada intinya ketika kita berbicara mengenai kaidah oktet, kita cek. Saya mulai dari O yang pertama ya. Di sini, nah, seperti ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia punya elektron 8 karena dia sudah melakukan ikatan kovalen atau meminjam ya, meminjam sepasang dari N. Nah, sedangkan N tidak meminjam apapun dari O, berarti ikatannya adalah ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan untuk O yang kedua di sini ternyata dia saling meminjamkan elektron dengan N. Ya, di sini dapat terlihat kalau ini ada elektron yang berwarna oranye dan yang berwarna merah itu berdekatan. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti O yang ini pun dia sesuai dengan kaidah oktet, di mana dia punya 8 elektron valensi. Sedangkan untuk N, kita cek di sini berapa jumlah elektron valensinya. Saya buatkan saja kotak seperti ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk yang merah, tambah dengan 2 lagi dari O. Berarti di sini akan ada 7 elektron. Nah, seperti itu. Jadi akan ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, dapat terlihat kalau ini adalah elektron yang, oke, saya buatkan aja seperti ini. Ini merupakan elektron yang tidak berpasangan. Atau nanti kita gambarkan lagi, ini sama aja. Nah, seperti ini ya. Jadi ada N yang memberikan di sini, N yang memberikan sepasang elektron ke O, sehingga jadinya adalah jadinya adalah ikatan kovalennya kovalen koordinasi. Oke, nah ini ikatannya ikatan kovalen koordinasi yang menunjukkan kalau N memberikan sepasang, bukan memberikan ya, meminjamkan sepasang elektron ke O, padahal O tidak memberikan apa-apa atau tidak meminjamkan apa-apa. Beda lagi dengan O yang sebelah kanan atau O yang berwarna oranye, ternyata mereka itu saling meminjamkan elektron, sehingga akan menjadikan kalau ada ikatan dari N ke O yang sebelah kanan itu merupakan ikatan rangkap 2, karena masing-masing unsur dia itu saling meminjamkan 2 buah elektron.
Oke, itu untuk spesi elektron ganjil. Clear ya? Kemudian yang kedua ada oktet tak lengkap. Nah, penyimpangan ini terjadi pada molekul dengan atom pusat yang mempunyai kurang dari 8 elektron. Atau oktet tak lengkap ini bisa dikatakan juga kurang dari kaidah oktet atau kurang dari 8 elektron. Di sini saya punya contoh. Contohnya adalah molekul Bf3, di mana atom B dengan 3 elektron valensi dapat berikatan dengan 3 buah atom F yang mempunyai elektron valensi sama dengan 7. Nah, oke. Saya gambarkan dulu seperti ini ya. Ini titik merah ini merupakan elektron milik si B atau boron. Dan nah, yang oranye ini merupakan elektron dari F. Oke, saya jelaskan dulu satu-satu di sini, di mana nantinya ini akan ada ikatan kovalen tunggal ya antara B dan F. Oke, saya tuliskan dulu semua elektron F-nya. Nah, jadinya seperti ini, di mana nanti masing-masing unsur akan saling meminjamkan satu buah elektron. B meminjamkan satu elektron yang berwarna merah di sini ke F. Begitupun juga F, dia akan meminjamkan satu buah elektron yang berwarna oranye ke si B. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini sebentar. Oke ya. Ini ya. Nah, di sini nanti untuk elektron yang F yang atas kita hitung dulu jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai ya dengan kaidah oktet. Kalau yang ini set. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kita cek ternyata elektron yang berikatan ke B itu hanya 6 elektron, tidak 8 elektron. Makanya dia dikatakan dengan apa? Dengan oktet yang tak lengkap atau oktet atau kaidah yang kurang dari 8. Seperti itu ya. Maka ini bisa kita gambarkan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau akan terbentuk ikatan tunggal antara masing-masing F dengan unsur B yang menjadi atom pusat. Itu tadi untuk oktet tak lengkap. Clear ya? Selanjutnya yang ketiga ada oktet berkembang, di mana penyimpangan ini terjadi pada molekul dengan atom pusat yang mempunyai lebih dari 8 elektron valensi, atau dikatakan dia punya oktet yang lebih dari 8, bukan oktet lebih dari 8 ya, tapi elektron valensi yang lebih dari 8. Intinya seperti itu. Oke, contohnya adalah molekul PCl5, di mana atom P dengan 5 elektron valensi dapat berikatan dengan 5 atom Cl yang mempunyai 7 elektron valensi. Oke, P ya, dia dapat mengikat 5 Cl seperti ini. Nah, kemudian ini yang berwarna merah merupakan elektron valensi milik P. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan golongannya, karena P adalah golongan 5. Nah, kemudian ini yang kuning dan oranye ini merupakan elektron valensi dari Cl. Cl itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya disimpan di sini. Ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi nanti siapa ini namanya? Si P ya, P itu akan mengambil masing-masing satu elektron valensi dari setiap Cl. Sehingga jadinya nanti di sini kita hitung satu-satu ya. Kita cek untuk Cl yang ini deh, set. Ngambilnya kemana ya? Ini sebentar, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Sini deh. Nah, ini Z. Nah,
Kita hitung elektronnya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini juga kita hitung. Ini pun sama ya, elektronnya ada 8. Kemudian yang ini, nah ini juga ternyata ini ada 8. Kemudian yang di sebelah sini, oke sorry ke sini. Nah, set ini juga 8, dan Cl yang atas ini juga ada 8 elektron. Tapi lain lagi dengan F. Ternyata ketika kita hitung di sini, ya, ketika kita hitung di sini, F elektron yang mengelilinginya bukan 8, tapi elektron yang mengelilingi, bukan F, maaf, P di sini ya. Elektron yang mengelilingi P lebih dari 8. Tapi kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka inilah yang dikatakan dengan istilah oktet yang berkembang atau lebih dari 8. Nah, karena masing-masing unsur dia itu saling meminjamkan 1 elektron, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan tunggal ya. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. P yang mengikat Cl itu lewat ikatan tunggal semuanya. Nah, seperti ini. Jadi P yang mengikat 5 Cl. Nah, itu tadi tentang oktet berkembang. Clear ya? Mudah-mudahan sih sampai di sini kalian nanti bisa membedakan mana yang berupa spesi ganjil, oktet tak lengkap ataupun oktet berkembang. Nah, adik-adik, itu tadi materi tentang penyimpangan oktet. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Kalau ada pertanyaan ataupun usulan untuk materi selanjutnya yang dibahas, boleh cantumkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.